Selamat datang di video tutorial Bimasoft. Kali ini kita akan belajar tentang tata cara penggunaan aplikasi Bimasoft Manajemen Mandiri Sekolah. Jadi di sini kita akan belajar menggunakan aplikasi ini sebagai pendataan sekolah. Jadi ini fungsinya, aplikasinya digunakan sebagai pusat pendataan data, jadi database sentral gitu. Jadi semua data akan masuk lewat sini. Pertama kita login dulu menggunakan akun sysadmin. Ya, kita sudah dihadapkan pada dashboard. Di sini tempat kita mengatur segala sesuatunya. Di sini ada menu banyak. Sekarang pertanyaannya adalah yang mana harus kita isi duluan. Oke, jadi yang pertama yang harus diisi sebenarnya adalah siswa. Nah, cuma untuk mengisi siswa kita butuh wali. Yang pertama, kita butuh wali, kita butuh kelas. Nah, kalau kita mau input kelas, kita butuh wali kelas. Jadi yang pertama kita isi adalah gurunya dulu. Kita input dulu data gurunya, kita klik new saja. Ini kita bisa isi, tidak semuanya harus diisi, kita tinggal klik create. Nanti yang merah-merah inilah yang wajib diisi. Kita contoh misalnya Yoko, tanggal lahir, contoh aja nih ya, telepon, alamat, jumlah jam. Nah, seperti ini. Terus kita create. Nah, seperti ini. Ini adalah gurunya. Sudah. Sekarang kita buat di akademik ada tahun pelajaran, jenjang, dan kelas, dan juga jurusan. Pertama tahun pelajaran kita buat dulu 2019, 2020 misalnya. Jenjang new, misalnya jenjangnya adalah SD misalnya. Ini bebas ya, tidak mesti sama ya. Penanggung jawab adalah guru tadi ya, yang kita buat tadi. Setelah itu kelas. Kita buat lagi new, kita taruh nama kelasnya misalnya 1A misalnya. Jenjangnya SD, jurusan jurusan, kalau ada jurusan bisa kita isi di kolom jurusan sini ya. Kalau ada jurusannya. Kalau tidak ada jurusan dikosongkan juga, tidak apa-apa. Kita kosongkan kapasitas 40 misalnya, wali kelas yang tadi kita create. Nah, seperti ini. Ini sudah kita isi. Sekarang kita isi data wali. Data wali kita seperti biasa kita create, mana yang wajib diisi akan muncul, ada 4 kolom. Nama wali misalnya tes misalnya, nama ayah, nama ibu. Kita create, kita lihat masih ada, ini wajib diisi ya. Jadi 1 2 3 4 alamat wajib diisi, alamat. Kita create. Nah, sudah, baru sekarang kita bisa masukkan data siswanya. Data siswa kita new, kita create langsung, kita lihat mana yang wajib diisi. Nah, ini wajib diisi. Pertama NIS, kita isi misalnya 333, nama Yoko, nama wali yang tadi. Nah, langsung muncul namanya, ayah dan ibunya, tanggal lahir kita isi. Setelah itu provinsi, alamat, jenjang ini kalau mau diisi bisa SD, kelas, jurusan kosong. Nah, setelah itu tinggal kita create. Nah, jika kita mau siswanya bisa login ke dalam sini, maka kita isi username dan passwordnya seperti ini. Misalnya isi username passwordnya siswa Yoko, passwordnya 123 misalnya ya, update. Begitu juga dengan walinya. Nah, kalau kita ingin walinya bisa login, maka kita harus isi username juga. Username wali, ayah misalnya 123, username password update. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu cara untuk memasukkan data siswa, data guru, dan data wali. Cara lain lagi adalah bisa kita isi sekaligus banyak gitu. Jadi ini kita ekspor dulu sehingga menjadi CSV. Oke, ini dia. Ini CSV-nya yang tadi. Ini misalnya kita mau banyak siswa sekaligus, kita tinggal masukkan saja datanya di sini. Nah, seperti ini. NIS tidak boleh sama. NIS tidak boleh sama, username juga tidak boleh sama. Seperti ini misalnya kita namakan NIS,
username, NIS-nya 12345 sampai 26, username juga 123 sampai 26. Nah, sekarang kita nama siswanya kita ganti misalnya jadi 1 sampai 26 juga. Seperti ini. Ini kita save. Setelah itu kita masukkan lagi ke sini. Kita import, choose. Nah, kita masukkan data yang kita edit tadi, kita open. Nah, seperti ini dia. Kita langsung import. Kita langsung submit. Seperti ini dia. Ya. Jadi masuk semua siswanya ya sampai 26 tambah tadi yang pertama 333 NIS-nya. Nah, ini siswanya sudah masuk. Sekarang bagaimana caranya supaya siswa itu bisa login ke dalam aplikasi ini? Nah, kita sudah isi NIS, nama, username, dan password. Sekarang kita generate dia, ada di pengaturan. Pengaturan, di sini kita buat user siswa, wali, atau user guru. Sekarang kita mau coba dari siswa, maka kita pilih buat user siswa. Kita klik begini. Nah, sudah masuk dia. Nah, sudah masuk seperti ini dia. Kita coba tes, kita log out. Kita coba masuk sebagai siswa ya. Kita lihat tadi sudah kita buat username siswanya. Kita coba kita lihat di sini username-nya. Kita ambil di sini username passwordnya. Misalnya ini 10, passwordnya 132. Coba kita tes. 10 132. Seperti ini ya. Nih 132 kita login. Maka dia akan langsung masuk ke dashboard siswa. Ini adalah dashboard siswa. Di sini ada profil. Di sini siswa bisa melihat biodatanya dia, nilainya, absensi, pembayaran, catatan sikap. Di sini mereka bisa lihat profilnya mereka. Mereka mau edit bisa. Hanya beberapa yang bisa diedit ya, tidak semua. Mereka bisa upload foto juga lewat sini nanti. Seperti itu. Di sini online vote, di sini dibuat untuk melakukan pemilihan ketua OSIS bisa di sini nanti. Jadi ini adalah untuk dashboardnya siswa. Begitu juga dengan wali, bisa nanti login semua lewat sini, lewat WP admin semua. Ini kita log out dulu. Jadi kita kembali lagi ke halaman sini. Jadi begitu cara untuk kita login dan mengisi biodata. Jadi data bisa melalui ya, begitulah cara kita tadi mengisi biodata ya, biodata siswa, guru, dan wali. Jadi pendataan di sini semua ini bisa diisi menggunakan dua cara. Yang pertama kita new biasa. Jadi yang pertama adalah new biasa, new kita isi manual datanya. Setelah itu tinggal kita create. Cara yang lain adalah kita menggunakan sistem import. Jadi yang ada ini kita ekspor, kita ganti isinya, baru kita import. Nah, setelah itu untuk mengedit data cukup kita klik, kita edit di sini. Kita isi saja apa yang mau kita edit. Misalnya misalnya kita isi di sini adalah bapak, misalnya nama ayahnya bapak, misalnya kita update, maka dia akan berubah di sini. Seperti itu. Jadi ini untuk pendataan. Kalau kita mau hapus tinggal kita klik delete. Kalau kita mau hapus semua tinggal klik select all, delete, langsung hapus semua, hilang semuanya, seperti itu, kosong. Ya, jadi gitu ya caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan menghubungi saya lewat WA. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.